Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika tentunya. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal asli PKA Saintek UTBK SBM PTN. Di mana video sebelumnya saya sudah bahas dua soal TPS yang berkaitan tentang pola bilangan. Nah, untuk saat ini saya akan membahas soal asli PKA Saintek UTBK SBMPTN khusus untuk materi komposisi fungsi. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita simak video pembahasan soalnya. Kita mulai bahas dari soal yang pertama. Jika fungsi f dalam kurung x sama dengan 2x tambah a ditambah b, dan fungsi g dalam kurung x sama dengan bx ditambah 1, memenuhi f bundaran g dalam kurung x sama dengan 2 dikali g dalam kurung x, maka a tambah b sama dengan, pilihannya a negatif 2, b negatif 1, c 0, d 1, e 12. Baik, sekarang kalau kalian mau menjawab soal ini, soal yang nomor 1, kita perhatikan dulu apa informasi yang diketahui dari soal. Oke, sini yang pertama adalah f komposisi g dalam kurung x sama dengan 2 kalinya dari fungsi gx. Artinya gini, ini kita jawab dulu. Artinya f dalam kurung g dalam kurung x itu nilainya sama dengan 2 kali dari fungsi gx. Oke. Nah, artinya gini, pada materi komposisi SMA itu ya, pada kelas 1, kalian mungkin bisa buka nanti materinya tentang komposisi. Nah, jadi kalau f bundaran g itu artinya f dalam kurung g dalam kurung x. Artinya variabel x yang ada di dalam fungsi gx, yang ada di dalam fungsi fx, diganti nilainya dengan gx. Maka jadi fungsi fx-nya ini domainnya berubah, kita ganti domainnya dengan gx, itu artinya f bundaran g dalam kurung x ya. Maka nanti kita dapat seperti ini, 2. Nah, di sini ada x yang di sini kalian ganti dengan gx. Maka di sini kita dapat dalam kurung gx ditambah a ditambah b sama dengan 2 dikali g dalam kurung x. Oke? Nah, perhatikan di sini. Sebenarnya dari sini sudah ketemu jawabannya ya. 2 dikali gx ditambah a ditambah b sama dengan 2 dikali gx. Nah, 2gx ini kalian bisa pindah ruas ke sebelah kanan. Maka di sini nanti sisanya a ditambah b sama dengan 2 dalam kur dikali gx dikurangi 2 dikali g dalam kurung x. Nah, ini kan habis. Sehingga nanti sisanya a ditambah b sama dengan 0. Maka ketemu jawabannya. Jadi pilihan yang benar dari opsi yang nomor 1 ini adalah
C. Nah, gampang kan? Nah, jadi ini adalah materi tentang komposisi fungsi yang dimana soal ini pernah keluar pada soal TKA ya, tes kemampuan akademik saintek ya. Oke. Nah, kemudian nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 1 bisa dipahami kan? Oke, jadi gampang ya. Jadi tergantung apa informasi yang diketahui dari soal. Tinggal kita masukkan saja. Oke, sekarang nomor 2. Diketahui suatu fungsi f bersifat f dalam kurung negatif x sama dengan min f dalam kurung x untuk setiap bilangan real x. Jika f dalam kurung 3 sama dengan negatif 5 dan f dalam kurung negatif 5 sama dengan 1, maka f dalam kurung negatif 3 sama dengan berapa? Oke, pilihannya yang A negatif 5, B negatif 2, C negatif 1, D 1, E 2. Oke, sekarang yang pertama-tama yang diketahui dari soal ini itu adalah ada fungsinya yang mempunyai sifat f dalam kurung negatif x sama dengan min f dalam kurung x. Itu yang kita pakai ya. Jadi nanti kita jawab. Jadi sifat fungsi f ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Jadi di sini fungsi f itu bersifat f dalam kurung negatif x sama dengan negatif f dalam kurung x. Oke, ini yang kita pakai ya. Sekarang kita lihat di sini apa yang diketahui dari soal. F negatif 5 sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke sini. Ini informasi yang pertama. F negatif 5 sama dengan 1. Berarti x-nya kita pakai di sini adalah 5. Berarti di sini kalau kita mengacu pada sifat pada fungsi f-nya, maka x-nya sama dengan 5. Oke. Sekarang kita masukkan ke sini, masukkan ke sifatnya. Berarti f dalam kurung negatif 5 sama dengan min f dalam kurung 5. Karena nilai x-nya itu kita ambil adalah 5. Oke. Nah, kemudian nilai dari f negatif 5 kan sudah diketahui dari soal, yaitu adalah 1. Maka di sini 1 sama dengan min f dalam kurung 5. Berarti F5 sama dengan F dalam kurung 5 sama dengan negatif 1. Oke. Nah, ini informasi yang kita dapat pertama dari soal nomor 2. Kemudian, berarti F5-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita cari informasi yang kedua. Nah, di sini F dalam kurung 3 sama dengan negatif 5. Oke. Jadi di sini kita pakai F dalam kurung 3 sama dengan negatif 5. Oke. Sekarang kita pakai F sama dengan 3 itu sama dengan negatif 5. Berarti kalau kita masukkan sesuai dengan sifat yang di sini, maka F negatif 3 sama dengan F negatif F dalam kurung 3 ya. Jadi di sini kita ambil X-nya sama dengan 3. Oke. Nah, maka kita masukkan ke dalam sifat dari fungsi F. F
dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif F dalam kurung 3. Oke, jadi nilai X-nya kita ambil adalah 3. Sekarang kemudian nilai X ini kita masukkan ke dalam sifat dari fungsi F-nya. Nah, berarti di sini F dalam kurung negatif 3 sama dengan min F dalam kurung 3. Oke, sekarang masukkan. Berarti di sini kita dapat F dalam kurung negatif 3 sama dengan min F3-nya kan sudah ada dari soal. Bahwasanya nilai F3-nya itu adalah negatif 5. Berarti di sini negatif dalam kurung negatif 5. Maka kita dapat F dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Jadi F negatif 3-nya itu adalah nilainya adalah 5. Kemudian nilai dari F dalam kurung 5 itu nilainya negatif 1. Sekarang kita masukkan. Apa soalnya? Soalnya adalah F dalam kurung F negatif 3. Nah, berarti di sini F dalam kurung F negatif 3. Oke, F negatif 3 ini sudah kita cari tadi, nilainya itu adalah 5. Masukkan ke sini. Maka di sini kita dapat F dalam kurung 5. Dari mana dapat 5 di sini? 5 di sini didapat dari nilai dari F negatif 3. Nilai dari F negatif 3 itu adalah 5. Kemudian nilai dari F dalam kurung 5 itu adalah negatif 1. Nah, berarti jawabannya itu adalah negatif 1. Pilihan yang benar dari soal nomor 2 ini adalah pilihan yang C. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi gampang ya. Nah, oke, jadi ini adalah soal asli TKA Saintek UTBK SBE SBMPTN tahun sebelumnya ya. Untuk materi komposisi fungsi. Oke, sekarang kita jawab soal yang nomor 3 atau soal yang terakhir ya. Nah, di sini soal yang nomor terakhir ini berbunyi, diketahui fungsi f dalam kurung x sama dengan 2x min 4 dan g dalam kurung x sama dengan x kuadrat min ax ditambah b. Jika g bundaran f dalam kurung 2 sama dengan 2 dan G bundaran F dalam kurung 3 sama dengan 8, maka nilai A ditambah B adalah A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Oke, sebelum kita jawab soal nomor 3 ini, soal nomor 3 ini ada dua cara yang kita bisa pakai. Yang pertama itu kita bisa mencari fungsi komposisinya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan nilai dari fungsi komposisinya. Itu yang cara pertama. Cara kedua itu adalah dengan kita memasukkan nilai dari setiap fungsinya. Jadi fungsi f itu nanti kita masukkan nilainya, kemudian baru kita komposisikan. Nah, jadi di sini saya akan memakai cara yang kedua ya, cara yang lebih sederhana ya, untuk menghemat waktu. Oke, kita jawab nomor 3. Oke, perhatikan informasi yang diketahui dulu dari soal nomor 3 ini. Yang pertama yang diketahui adalah G bundaran F dalam kurung 3 sama dengan 8. G bundaran F dalam kurung 3 sama dengan 8. Oke, dari sini ya. Jadi nanti kalau kita mau mencari G bundaran F-nya,
Ini nilainya kan sudah diketahui adalah 8. Nah, jadi yang akan kita pakai itu adalah tentukan dulu berapakah nilai F3-nya. Jadi kita nanti nggak perlu pakai rumus komposisi fungsi ya. Jadi tinggal kita masukkan nilai F3-nya, karena G bundaran F dalam kurung 3 itu maksudnya seperti ini. G dalam kurung F3 sama dengan 8. Jadi F3 ini kita masukkan ke sini, ke dalam rumus fungsi F-nya. Jadi nilai X-nya kita ganti dengan 3. Itu maksudnya F dalam kurung 3. Kita cari ya. Berarti di sini kalau ada Fx sama dengan 2x min 4, maka F dalam kurung 3 sama dengan 2, X-nya diganti dengan 3. Dalam kurung 3 dikurang 4. Maka ini 2 kali 3, 6. Dikurang 4. Berarti F dalam kurung 3-nya nilainya 2. Oke. Nah, sekarang masukkan ke sini. Nah, jadi nilai F3-nya itu masukkan ke G bundaran F dalam kurung 3-nya. Berarti F3-nya ini nilainya 2. Masukkan ke sini. Oke. G dalam kurung F dalam kurung 3, F3-nya kan nilainya 2. Jadi tinggal kita masukkan G dalam kurung 2 sama dengan 8. Jadi nanti kita cari fungsi Gx-nya. Jadi nilai X pada fungsi G-nya kita ganti dengan 2. Itu maksudnya G2 ya. Saya punya G dalam kurung X sama dengan X kuadrat min AX ditambah B. Kalau kita mau mencari G dalam kurung 2, G dalam kurung 2 artinya semua variabel X kalian ganti nilainya dengan 2. Berarti di sini ada X 2 pangkat 2 min AX 2 dikali 2 ditambah B ya. Oke. Nah, Bapak perhatikan. G dalam kurung 2 itu nilainya adalah 8. Masukkan ke ruas sebelah kiri. Berarti di sini kita dapat 8 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 min A dikali 2 hasilnya negatif 2A ditambah B. Oke. Sekarang pindah ruas. 8 dikurang 4 itu hasilnya adalah 4 sama dengan min 2A ditambah B. Ini kita dapat persamaan 1. Oke. Ini kita dapat persamaan 1. Sekarang kita cari persamaan keduanya. Persamaan kedua ini didapat dari informasi yang kedua di dalam soal. Di sini yang diketahui itu adalah G bundaran F dalam kurung 2 sama dengan 2. Jadi nanti kita cari F2-nya dulu. Jadi nanti kita cari F dalam kurung 2. Itu kita masukkan ke sini. 2 dalam kurung 2 dikurang 4. Oke. Maka di sini nanti kita dapat F2-nya itu adalah 4 dikurang 4. F dalam kurung 2 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian F dalam kurung 2 ini nanti kalian masukkan ke G bundaran F dalam kurung 2-nya. Jadi seperti ini. Dalam kurung G bundaran F dalam kurung 2 sama dengan 2. Ini informasi yang diketahui dari soal. Maksud dari G bundaran F dalam kurung 2 itu maksudnya seperti ini. G dalam kurung F dalam kurung 2 sama dengan 2. Nah, coba perhatikan di sini. Nilai F2-nya sudah ada enggak? Nah, sudah kita cari tadi. Tadi nilai dari F dalam kurung 2-nya itu adalah 0. Masukkan ke sini. Berarti G dalam kurung 0 sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari fungsi G-nya.
fungsi gx-nya itu adalah x kuadrat min ax ditambah b. Oke. Kemudian nanti kita ganti x-nya dengan 0. Itulah yang menjadi x g dalam kurung 0. Berarti g0-nya itu adalah 0 pangkat 2 dikurangi a dalam kurung 0 ditambah b sama dengan 2. Nah, ini ingat, 0 dikali 2 itu 0 pangkat 2, 0. A dikali 0, 0 juga. Maka di sini B-nya sama dengan 2. Oke, berarti nanti kita dapat nilai B-nya itu adalah 2. Substitusi nilai B ke persamaan 1. Substitusi B sama dengan 2 ke 1 ya. Nah, kita tulis persamaan satunya itu adalah negatif 2A ditambah B sama dengan 4. Masukkan nilai B-nya itu adalah 2. Berarti di sini negatif 2A ditambah B, nilai B-nya 2 sama dengan 4. Negatif 2A sama dengan, ini positif 2 kalau dipindah ruas menjadi negatif 2. 4 kurang 2. Negatif 2A sama dengan 2. Nah, ini kan masih dalam bentuk negatif 2A. Maka A sama dengan 2 per negatif 2. A sama dengan 1. Negatif 1 ya. Oke. Jadi nanti kita dapat nilai A-nya itu adalah negatif 1. Nah, kemudian pertanyaan dari soalnya itu adalah nilai dari A ditambah B. Oke, berarti A ditambah B itu sama dengan nilai A-nya itu adalah negatif 1 ditambah nilai B-nya itu adalah 2. Maka negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1. Nah, kemudian berarti jawaban yang benar dari pilihannya itu adalah 1. Jawaban yang A. Oke. Nah, ini adalah video pembahasan soal asli TKA Saintek UTBK SBMPTN tentang materi komposisi fungsi. Nah, jadi untuk kawan-kawan atau teman-teman yang mengikuti SBMPTN tahun ini, perbanyaklah latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya agar kalian nanti lebih mudah di dalam menyelesaikan soal UTBK tahun ini. Itu saja tips dari saya. Perbanyaklah latihan, kemudian jangan lupa untuk berdoa. Kalian cari referensi dari teman-teman yang lain, dari misalnya dari Google, dari mana, kalian cari referensi sebanyak-banyaknya. Pergunakanlah waktu yang lagi sebulan ini agar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu saja dari saya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan terkait video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.